Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review. Kali ini akan membahas terkait dengan okupansi dari sektor retail di tengah pandemi COVID-19, di mana akan ada tambahan lagi pusat perbelanjaan baru di wilayah DKI Jakarta. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 memukul industri pusat perbelanjaan modern. Namun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi investor yang ingin membangun mal baru di wilayah DKI Jakarta. Hingga tahun 2024 mendatang, sudah ada daftar 6 mal baru yang akan buka di ibu kota. Knight Frank Indonesia mencatat ada 6 mal baru yang akan buka di Jakarta hingga 2024 mendatang. Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan, untuk semester 2 2022 akan ada 2 mal baru yang dibuka. Kemudian 4 sisanya pada periode 2023-2024. Berikut daftar mal yang akan buka di Jakarta pada semester 2 2022 hingga 2024. Yang pertama, Tamrin 9 Mixed Use. Sesuai namanya, mal ini berlokasi di Tamrin, Jakarta Pusat dan hadir pada paruh kedua 2022. Memiliki luas 27.045 meter persegi dan menyediakan tenan dengan tipe sewa. Yang kedua ada Holland Village Mall. Mall ini akan buka di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada semester 2 2022. Luasnya mencapai 44.000 meter persegi dengan tenan tipe sewa. Yang ketiga ada Menara Jakarta Shopping Mall. Pusat perbelanjaan ini bakal berada di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat dengan luas 90.360 meter persegi. Diperkirakan buka pada 2023. Yang keempat ada Daan Mogot City. Mall ini akan dibangun di wilayah Daan Mogot, Jakarta Barat dan diperkirakan buka pada 2023 mendatang. Luas mall ini sebesar 30.000 meter persegi dengan tipe tenan sewa. Yang kelima, Pusat Grosir Senen Jaya. Pusat perbelanjaan ini diperkirakan akan buka pada 2023 dengan luas 10.249 meter persegi. Tenan yang disediakan adalah strata. Dan yang terakhir ada Fatmawati City Center. Pusat perbelanjaan ini akan dibangun di wilayah TB Simatupang, Jakarta Selatan dengan luas 45.500 meter persegi. Tipe tenan yang disediakan adalah sewa, diperkirakan akan buka pada 2024. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, industri retail menggeliat Jakarta akan punya 6 mal baru. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Anton Sitorus, pengamat properti. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Sehat Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Lantas bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ada tambahan lagi nih, 6 mal baru yang akan beroperasi di wilayah DKI Jakarta di masa pandemi yang masih ada hingga hari ini? Iya, memang sebenarnya itu bukan sesuatu yang luar biasa ya, karena memang mal-mal tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari ya, bahkan sebelum pandemik developer tersebut memang sudah menyiapkan mal-mal tersebut sebagai bagian dari keseluruhan proyek mereka. Kalau kita tadi lihat daftar mal yang akan masuk itu kebanyakan itu merupakan bagian dari mixed use development. Jadi memang untuk menjadi penarik orang ke proyek mixed use mereka, biasanya developer membuat mall atau hotel gitu ya yang sifatnya sebagai crowd puller. Jadi terus terang aja memang walaupun pandemik ini sangat menghantam bisnis retail, tapi yang namanya pusat perbelanjaan itu masih menjadi satu destinasi yang populer di kalangan masyarakat kita ya. Jadi orang masih suka pergi ke mall baik untuk belanja, hangout atau sekedar refreshing ya. Dan itu memang sudah menjadi bagian atau lifestyle dari gaya hidup orang khususnya di perkotaan, Mas. Baik, mixed use ini kalau bisa dijabarkan lebih jauh, konsep apa yang tengah diusung oleh para pengembang pusat perbelanjaan atau mall ini, Pak Anton? Ya, jadi sebagai salah satu jenis pengembangan properti, developer itu membuat yang namanya mixed use development, di mana dalam satu lokasi itu ada berbagai macam komponen ya, ada apartemen, ada mall,
ada juga yang menambahkan dengan hotel, bahkan juga ada yang menggabungkannya dengan perkantoran. Jadi semakin lengkap mixed use tersebut, biasanya semakin magnetnya semakin kuat. Makanya di kota-kota besar, ya di Asia, di negara-negara lain itu salah satu andalan pengembang kalau misalnya yang besar-besar biasanya mereka membuat mixed use ya, apalagi kalau di kota-kota yang lahannya sangat terbatas gitu. Jadi mixed use development itu menjadi andalan. Kita lihat di daerah CBD ya, di daerah segitiga emas itu proyek-proyek andalan developer besar ya biasanya adalah mixed use gitu. Jadi mall tersebut biasanya lokasinya di podium dan itu yang menjadi crowd puller. Dan juga kalau misalnya dari developer biasanya proyek seperti shopping mall, hotel itu yang mana merupakan recurring income itu biasanya merupakan bagian dari investasi jangka panjang mereka. Karena kalau untuk apartemennya biasanya jual strata, jual putus itu short term capital gain. Sementara kalau misalnya untuk long termnya biasanya mereka menggunakan income daripada mall ataupun hotel yang sifatnya adalah sewa ya. Oke, tapi trennya memang ini tengah mengglobal begitu, dalam artian sudah mulai banyak diterapkan oleh pusat-pusat perbelanjaan baru misalnya. Sebenarnya tren mix itu sudah lama sekali Mas Prasetyo. Jadi dari tahun 90-an itu sudah berkembang di mana-mana dan termasuk juga di Jakarta ya. Jadi memang kembali lagi kalau kita berbicara mengenai retail sebagai bagian dari lifestyle orang di perkotaan itu work, life and play gitu ya. Jadi kalau masalah play-nya itu leisure itu biasanya ya mall, orang hangout di mall, belanja, nonton, makan dan sebagainya. Jadi memang itu yang ditargetkan oleh pengembang-pengembang yang membuat proyek mixed use tersebut, Mas Prasetyo. Baik, tapi dengan kondisi yang ada saat ini, pandemi tetap masih ada di Indonesia begitu. Anda melihat bagaimana perkembangannya? Apakah juga optimisme masih tetap ada begitu untuk perkembangan pusat-pusat perbelanjaan baru di Indonesia? Saya pikir untuk jangka panjang iya masih ya, karena pertama kita punya populasi dengan jumlah middle income, upper income yang sangat besar ya, itu merupakan pangsa pasar yang sangat potensial dan makanya banyak pemain-pemain retail tidak hanya lokal tapi juga internasional itu melihat Indonesia sebagai destinasi utama ya. Kita lihat terus banyak brand-brand baru yang masuk ke Indonesia. Di mana selain tadi ya consumption daripada middle up income yang terus berkembang, itu gaya hidup perkotaan juga yang semakin merebak ya di kalangan kota-kota besar di Indonesia itu merupakan masih menjadi prospek yang sangat besar. Memang akibat pandemik ini benar-benar mengalami tantangan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat trennya sebelum COVID ya, dari 2018 ke 2019, menurut catatan saya itu sebenarnya sektor retail itu baru mulai akan bergerak, Mas. Okay. Cuma sayangnya ketika 2020 itu kita kena COVID, lalu disitulah yang kita tadinya perkirakan menjadi kebangkitan sektor retail itu jadi terhambat oleh karena pandemik. Jadi kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini memang imbasnya itu berpengaruh kepada okupansi ya. Kalau misalnya sebelum 2020 di akhir 2019 itu kita lihat sebenarnya kenaikan okupansi sudah mulai terjadi, tapi 2 tahun ini menurun ya, di mana banyak terjadi penutupan tenan-tenan maupun juga proyek-proyek baru yang okupansi masih rendah, sehingga in overall kalau kita lihat di Jakarta 2020 awal itu okupansi mall di catatan saya itu masih di kisaran 90%, sekarang itu udah turun di bawah 85%, Mas Prasetyo. Oh, turun menjadi 85% begitu Pak Anton? Iya. Oke, tapi ini tidak menurunkan minat investor juga ya untuk membangun pusat perbelanjaan baru atau mall di wilayah ibu kota ataupun kota-kota besar lainnya. Kita akan bahas nanti bagaimana tingkat persaingannya di segmen berikutnya Pak Anton. Kita akan jeda dulu sebentar. Oke. Baik, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Anton Sitorus, pengamat properti.
Ya, Pak Anton, kita akan lanjutkan kembali. Kalau bicara mengenai minat, kemudian bagaimana investasi di sektor khususnya retail ini, pembangunan pusat perbelanjaan, mall ini masih tetap ada. Tadi sudah disampaikan 6 mall baru juga akan bermunculan di Jakarta. Anda melihat bagaimana sebenarnya dari sisi demand-nya sendiri, kemudian keinginan dari investor dari pembangunan mall ini, Pak Anton? Ya, seperti tadi sempat saya singgung bahwa untuk demand pusat perbelanjaan di Jakarta itu sebenarnya masih besar, Mas ya, masih prospeknya masih tinggi dan secara horizon itu masih long term lah, masih jangka panjang ya. Jadi Oke. kembali lagi memang drivernya adalah pertumbuhan kelas menengah ya, lalu peningkatan gaya hidup perkotaan yang memang semakin konsumtif ya, dan seiring dengan perubahan modernisasi gaya hidup orang-orang, mall dan pusat perbelanjaan itu dianggap sebagai ya bahkan ada yang bilang kayak second home gitu ya, orang yang kalau weekend tuh ya kerjanya nongkrongnya di mall gitu, baik itu acara keluarga maupun sama teman-teman. Jadi secara overall kita melihat bahwa permintaan atau demand untuk sektor pusat perbelanjaan ini masih besar. Memang kondisi yang kita alami sekarang ini saya pikir lebih kepada short term challenge ya. Jadi keadaan yang diakibatkan oleh pandemik ini, walaupun kita juga tahu bahwa sektor pusat perbelanjaan ini juga disaingi oleh pertumbuhan online retailing ya. Jadi kita tahu e-commerce ya, atau belanja melalui online itu juga berkembang ya. Tapi kalau saya lihat, menurut saya sih keduanya akan berjalan seiring ya. Jadi nggak ada yang saling mematikan gitu kalau menurut saya. Jadi online retail jalan, pusat perbelanjaan juga jalan, karena masyarakat itu masih merupakan masyarakat yang perlu mencari rekreasi, perlu ketemu langsung, perlu melihat barangnya secara langsung, dan itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya kita pergi langsung ke pusat perbelanjaan gitu, Mas. Oke, Jadi memang konsepnya sendiri berbeda tidak? Apabila memang ini kan kaitannya dengan adanya penjualan secara online, kemudian akhirnya konsepnya lebih banyak kepada untuk daerah-daerah kawasan pusat belanjaan yang untuk kepentingan misalnya hanya nongkrong, kemudian kerja di kafe begitu, Pak Anton? Atau bagaimana Anda melihatnya? ya, jadi kalau misalnya untuk sektor beberapa produk-produk tertentu tuh memang kelihatannya akan lebih banyak nantinya orang belanja lewat online. Contohnya elektronik gitu ya, elektronik gadget itu besar kemungkinan itu orang akan lebih memilih pada online. Tapi masih banyak produk-produk lain yang orang tuh nggak bisa gitu kalau belanjanya lewat online ya, misalnya makanan ya, lalu misalnya F&B, lalu mungkin fashion dan sebagainya. Jadi artinya seperti yang saya bilang, kalau ada pembicaraan bahwa sektor pusat perbelanjaan akan kalah dengan online, enggak juga, karena kalau kita lihat tren global itu kalau diperhatikan lucu, Mas. Jadi kayak di Cina contohnya, Alibaba dan beberapa pemain online besar ya, itu diam-diam mereka memainkan strategi membeli mall-mall gitu, membeli pusat perbelanjaan yang mana karena mereka tahu, mereka kalau hanya mengandalkan dari online retailingnya saja itu tidak akan bisa berkembang juga secara maksimal. Jadi makanya mereka mengakuisisi mall-mall baru, dan kita lihat juga banyak pemain-pemain e-commerce di Indonesia lokal yang akhirnya mereka mempunyai outlet di mall. Kita sebutlah kayak beberapa pemain yang akhirnya membuat semacam pop-up store atau apa, dan memang nggak bisa pure online, Mas. Tetap yang namanya interaksi antara konsumen dan penjualnya, lalu merasakan secara langsung, itu masih sangat perlu. Dan apalagi sekarang kalau kita berbicara mengenai konsep pusat perbelanjaan yang baru ini, banyak yang mulai melihat bagaimana experience itu sangat penting dalam desain sebuah mall. Jadi kalau hanya cuma jualan lalu hanya transaksi tok, tidak ada apa-apanya, mungkin orang akan lebih pilih online saja karena kan lebih hemat. Tapi experience itu sekarang menjadi hal yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi ketika pergi ke restoran, berbelanja di toko pakaian, berbelanja di toko aksesoris misalnya, itu
orang mulai membuat experience. Contohnya seperti Starbucks itu mereka membuat yang namanya Starbucks Reserve dan Baik. dengan berbagai macam feature-feature yang membuat interaksi dengan konsumen itu semakin terlihat, dan itu yang terutama di kalangan ini ya Ya, konsumen yang generasi milenial dan generasi berikutnya, saya pikir itu sangat penting. Makanya betul. itu akan berjalan saling melengkapi, Mas. Jadi istilahnya Ya. kalau misalnya dalam pengembangan sektor retail itu jadi omni channel. Jadi semua platform baik itu online maupun brick and mortar gitu ya, yang hard hard retail seperti perbelanjaan itu harus dimiliki oleh semua pemain retail, baik itu retailernya maupun juga pengembangnya gitu, Mas Itu Prasetyo. secara memang manusia adalah makhluk sosial ya, butuh berinteraksi, itu dia mengkombinasikan antara tadi kebutuhan dunia maya dan dunia nyata sehingga menjadi suatu pola pemasaran yang akhirnya bisa kena nih di tengah kondisi saat ini, begitu ya Pak Anton ya. Benar, Mas, benar Betul. sekali. Baik, kita akan jeda dulu sebentar Pak Anton, nanti kita akan lihat bagaimana dengan kondisi saat ini. Kita tahu pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak, apakah juga nanti akan menjadi penekan berikutnya terhadap industri retail di tanah air. Dan pemirsa, kami segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan tingkat okupansi retail di sepanjang semester 1 tahun ini. Kita lihat naik sekitar 0,7% menjadi 78,52%. Adapun tenan yang mengisi mal itu dari beberapa sektor, yaitu makanan dan minuman, kemudian peralatan rumah tangga, elektronika, kemudian pakaian olahraga, busana, kemudian juga department store. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi mal yang terbesar di wilayah DKI Jakarta itu apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ada Central Park dengan luas 188.077 meter persegi. Ini beroperasi sejak 9 September 2019. Kemudian ada Sumarekon Mall Kelapa Gading, Grand Indonesia, kemudian Plaza Senayan, dan Taman Anggrek. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Anton Sitorus, pengamat properti. Baik Pak Anton, dengan beberapa mal tadi yang sudah disampaikan terbesar banyak di wilayah DKI Jakarta, ada lagi penambahan 6 mal baru begitu. Anda melihat bagaimana dengan tingkat persaingannya nanti seperti apa? Ya pasti ini akan menambah pressure ya buat pemilik mall dalam hal persaingan, dan tentunya kalau kita proyeksikan dengan permintaan yang bakal terjadi ya, bukannya tidak mungkin akan menekan okupansi nih kalau misalnya mal-mal baru ini tidak terserap seperti yang diharapkan gitu ya, apalagi kita dibayang-bayangi oleh kondisi belakangan ini ya, inflasi yang terus meningkat, daya beli yang mungkin juga akan semakin berat gitu ya dengan kenaikan BBM, dan tentu akan diikuti barang-barang yang lain. Jadi makanya perlu kejelian dari pemilik mall dan juga retailer untuk bagaimana mengantisipasi kondisi ini, Mas Prasetyo. Jadi kalau kita lihat sih memang tentu nanti akan terjadi seleksi alam ya. Jadi mall yang perform bagus, yang populer, bisa jadi akan terus memiliki traffic yang cukup kuat gitu ya. Sementara mall yang biasa-biasa aja mungkin akan ditinggalkan orang gitu, karena juga orang yang pergi ke mall ya dengan kondisi nanti akan ada inflasi yang meningkat dalam tahun ini atau mungkin sampai semester ke depan, mungkin trafficnya akan menurun di mall-mall yang biasa-biasa tersebut. Jadi akan ada seleksi lah, mana-mana yang masih perform, yang bisa maintain their occupancy rate, mana yang mungkin juga akan sulit gitu ya menarik traffic datang ke mall mereka. Oke, kita tahu pemerintah baru saja menaikkan harga BBM ya, bersubsidi maupun yang non subsidi, ada Pertalite, kemudian solar, dan juga Pertamax. Anda melihat ini bisa menjadi salah satu challenge selanjutnya tidak untuk sektor retail? Dari sisi tadi daya beli masyarakat kemudian akan berpengaruh juga terhadap okupansi retail. Ya most likely ya, karena kita lihat belakangan aja sebenarnya mulai terjadi
di sejumlah retailer yaitu salesnya masih belum terlalu meningkat ya. Kalau kita lihat di beberapa mall atau di tempat-tempat yang merupakan stand alone ya, jadi outlet stand alone, traffic daripada orang ke tempat tersebut masih belum meningkat seperti sebelum pandemik. Jadi apalagi kalau misalnya nanti dengan kenaikan BBM ini harga-harga meningkat, tentu orang juga makin memperketat mereka punya spending ya. Jadi pengeluaran yang mungkin selama ini mereka ada untuk ya pergi ke mall, untuk makan di luar dan sebagainya, mungkin akan ditinjau kembali kalau misalnya memang hal ini membuat daya beli mereka terdampak ya. Jadi kembali lagi memang perlu ada kejelian dari mall dan retailer. Makanya kembali lagi gini Mas, mall-mall yang performance-nya bagus itu biasanya antara si manajemen mallnya dengan retailernya itu mereka punya hubungan yang baik. Jadi ketika mereka doing marketing, ketika mereka melakukan program-program campaign kepada konsumen itu benar-benar bisa menarik orang buat datang ke mallnya. Sementara kalau misalnya mall yang antara manajemen dengan tenannya mungkin biasa-biasa aja, itu akan sulit gitu dalam menghadapi persaingan yang ke depan ini nantinya. Oke, berarti memang butuh kekompakan ya antara manajemen dan retailernya sendiri atau tenan-tenan yang ada di pusat perbelanjaan. Tapi kalau kita lihat dari sisi sektor usahanya kan dominasinya food and beverage, kemudian fashion tadi, kemudian ada beberapa home appliance, sport apparel. Apakah ini yang akan tetap mendominasi ataupun mengisi tenan-tenan dari pusat perbelanjaan ke depan, Pak Anton? Ya, sepertinya sih iya. Jadi memang F&B lalu lifestyle retailer ya, fashion juga mungkin yang masih affordable lah, yang fast retailing ya, seperti beberapa merek yang belakangan ini masih populer tuh masih akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan permintaan retail. Sementara kalau untuk kayak misalnya electronics lalu juga department store itu trennya sudah agak mulai berkurang ya, sehingga kalau kita lihat memang belakangan mall-mall baru ini mereka lebih banyak mengandalkan tenan-tenan seperti yang tadi disebut sebelum F&B dan sebagainya itu, Mas Prasetyo. Baik, berarti memang tantangan masih akan tetap ada. Kita akan tunggu semoga tahun ini juga menjadi pijakan yang kuat ya bagi industri retail begitu di tengah tekanan dari kenaikan harga BBM dan tentunya nanti akan berujung kepada kenaikan biaya operasional dan juga tentunya spending yang Anda katakan di masyarakat. Baik, Pak Anton, terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Mas Prasetyo. Salam sehat juga.